Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Injil Matius 12 ayat 38 sampai 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Hidup di dunia yang penuh dengan kesulitan, kekecewaan, dan penderitaan, manusia selalu mengharapkan memperoleh kepastian untuk menghindarkan diri terhadap kesulitan, kekecewaan, dan penderitaan lebih besar. Sedangkan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang orang harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang orang tidak lihat. Iman adalah sandaran orang kepada sesuatu yang berada di luar diri manusia. Itu berarti iman tidak bisa memberikan jaminan kepada manusia bahwa sesuatu akan terjadi pasti seperti yang orang bayangkan dan harapkan. Orang-orang yang memegang anthropocentric faith, iman yang menempatkan kehendak manusia sebagai hal terpenting, mengharapkan sesuatu yang menjadi sesembahan dari iman tersebut bertindak sesuai dengan yang orang harapkan dan kehendaki. Ketika dihadapkan kepada situasi yang tidak bisa dipastikan akan terjadi seperti yang orang bayangkan dan harapkan, orang beriman mengharapkan tanda. Tanda adalah suatu objek atau peristiwa yang keberadaan atau kejadiannya menunjukkan kemungkinan adanya atau terjadinya sesuatu yang lain. Dengan adanya tanda, manusia mengharapkan lebih memperoleh kepastian atas ketidakpastian situasi yang dihadapi. Dengan adanya tanda yang sesuai dengan yang orang bayangkan, manusia mengharapkan akan memperoleh kepastian lebih. Karena itu, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan kepada Yesus ingin melihat suatu tanda dari Yesus, untuk memastikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dikirim Tuhan. Keraguan para ahli dan orang Farisi mendorong mereka memperoleh kepastian. Tindakan para ahli Taurat dan orang Farisi sangat berbeda dengan Yohanes Pembaptis ketika mengalami keraguan. Di dalam keraguannya, Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya supaya bertanya kepada Yesus, apakah Yesus benar Mesias yang dinantikan itu atau bukan. Di dalam keraguannya, para ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda untuk memberikan kepastian kepada mereka. Padahal sebagai orang-orang yang mempelajari Taurat dengan sungguh, mereka mengetahui nubuatan mesianik yang disampaikan oleh Nabi Yesaya lebih dari 700 tahun sebelumnya. Yesaya menyampaikan perkataan Allah kepada orang Israel, bahwa pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Yesaya juga menyampaikan bahwa kabar baik akan disampaikan kepada orang-orang sengsara dan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, serta rawatan bagi orang-orang yang remuk hati. Para ahli Taurat dan orang Farisi mengetahui bahwa Yesus membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Mereka menginginkan tanda yang sesuai dengan keinginan mereka. Karena itu Yesus menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia, generasi yang menolak kebenaran Allah. Kepada orang-orang yang menolak untuk percaya padahal telah memiliki informasi lengkap tentang rancangan kedatangan Mesias ke bumi, Yesus hanya memberikan tanda Nabi Yunus. Yunus yang tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Walaupun telah diberitahukan langsung oleh Yesus Kristus bahwa tanda yang akan diberikan kepada orang-orang yang jahat dan tidak setia itu adalah tanda Nabi Yunus, yang berarti seharusnya mereka akan menyadari
kemesiasan Yesus setelah Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, dan bangkit dari kematian setelah 3 hari di dalam kubur, mereka tetap tidak akan percaya. Mereka menolak untuk percaya. Orang Niniwe setelah mendengar teguran Yunus bertobat dari perbuatan mereka yang jahat. Sedangkan orang Farisi dan para ahli Taurat tidak mau bertobat. Padahal yang ditemui oleh para ahli Taurat dan orang Farisi jauh lebih besar dari Yunus. Bahkan Ratu Seba yang berasal jauh dari sisi selatan Israel menjadi percaya kepada Tuhan setelah melihat hikmat Salomo yang dituntun Tuhan. Padahal yang ditemui oleh para ahli Taurat dan orang Farisi jauh lebih besar dari Salomo, tetapi para ahli Taurat dan orang Farisi menolak bertobat. Para ahli Taurat dan orang Farisi menolak percaya kepada Tuhan. Karena itu, sebagai orang yang tidak melihat langsung Yesus Kristus dan perbuatan ajaibnya 2000 tahun yang lalu, namun saat ini berada di dalam lingkungan orang percaya, menunjukkan bahwa diri kita memang diberikan anugerah untuk mengenal Yesus Kristus dan Allah yang mengutusnya. Memberikan diri untuk menjalani hidup sesuai dengan rancangan damai sejahtera Allah merupakan bukti bahwa kita mempercayai Yesus dan Allah yang mengutusnya tanpa harus melihat tanda khusus yang sesuai keinginan kita.